kita punya persepsi yang sama. Berikutnya nanti kita akan bahas terkait dengan firman Tuhan dari Yesaya 37 ayat 1 sampai 14 tadi ya. Oke, next slide. Ya, mungkin 2023 kali ya. Ini Anda mungkin masih ingat gak ya? Ada seorang namanya siapa? Kalau masih ingat, Pak Dadang ya. Pak Dadang dengan akun Dewa Kipas gitu ya. Jadi Pak Dadang ini bikin heboh, kenapa? Karena di platform catur dia berhasil mengalahkan seorang Grandmaster internasional gitu ya. Orang nggak percaya siapa sih Pak Dadang gitu ya. Nah karena curiga ini benar nggak seorang Pak Dadang ini mengalahkan jago main catur ya, bisa mengalahkan Grandmaster gitu ya. Maka di podcast Deddy Corbuzier itu dipertemukanlah antara Pak Dadang ini dengan Grandmaster Indonesia, Irene gitu ya. Kalau masih ingat, menang atau kalah Pak Dadang? Ya? Kalah. Pak Dadangnya menang atau kalah? Kalah telak 3-0. Jadi Pak Dadang ini bukan siapa-siapa. Tetapi ketika dia pakai tools, dia bisa mengalahkan seorang yang Grandmaster sekalipun. Kita tahu kalau kita belajar catur gitu ya, bermain catur untuk sampai gelar Grandmaster, kita itu sudah ribuan jam berlatih gitu ya. Mungkin hanya ada orang-orang yang sekolah itu hanya untuk catur gitu ya, bermain catur setiap hari gitu ya. Dan pasti seseorang yang dikatakan ada sebuah buku namanya judul bukunya adalah Outlier ya. Seseorang itu bisa menjadi hebat dalam bidang apapun, ya katakanlah bisa bermain catur, bisa juara olimpiade, atlet, ataupun katakanlah politikus gitu ya. Itu kalau sudah melewati 10.000 jam, maka ada yang disebut sebagai 10,000 hours rule ya, hukum 10.000 jam gitu ya. Jadi kalau kita mau hebat dalam bidang apapun, kita harus hitung, kita butuh waktu berapa lama yang harus kita luangkan waktu kita. Nah Pak Dadang ini bukan siapa-siapa lalu bisa mengalahkan seorang Grandmaster di platform catur. Nah kalau dia nggak pakai tools, dia kalah. Dan inilah dunia kita, gitu ya. Jadi sekarang ini selain Anda belajar di sini ya, belajar ngandalkin otak, gitu ya. Tapi kita perlu menguasai tools-tools teknologi apa yang membuat kita ini lebih produktif, yang membuat kita ini menjadi lebih baik. Kalau Anda hanya mengandalkan otak kita saja, itu kalah dengan nanti Pak Dadang yang bukan siapa-siapa, tiba-tiba dia pakai tools. Oke, next. Nah, di dalam tools ada 3 teknologi yang akan mendisrupsi kita di tahun 2030. Yang pertama adalah teknologi quantum computing, gitu ya. Nah, jadi di dalam ilmu prosesor, ya, itu sebelumnya itu ada yang disebut sebagai hukum Moore, ya, Moore's law, gitu ya. Moore itu siapa? Moore itu adalah pendiri Intel. Jadi dia mengamati dari sekitar tahun 70 sampai katakanlah sampai tahun 2020, kecepatan prosesor itu meningkat 2 kali lipat dalam waktu 18 bulan, ya kira-kira 2 tahun lah. Jadi kecepatan prosesor kita mau HP, mau tab, mau komputer, ya itu dalam waktu 2 tahun dia akan 2 kali lipat kecepatannya. Atau kalau kita bicara harga ya dalam waktu 2 tahun dengan spek yang sama itu harganya mungkin dari setengahnya. Nah di 2030 Moore's law ini nggak berlaku. Kenapa? Karena yang ada adalah ada suatu lompatan teknologi yang disebut sebagai quantum computing. Dan quantum computing itu bukan 2 kali kelipatannya. Kelipatannya adalah 1,6 miliar kali prosesor komputer saat ini. Jadi miliaran kali kecepatannya. Ini akan menjadi game changer ya, dalam dunia teknologi ya. Kita nggak tahu nih setelah ini begitu masif diimplementasikan, apa yang terjadi saya nggak bisa prediksikan. Yang kedua dari sisi mungkin kalau di jurusan telekomunikasi ya, kita mengenal ada 3G, 4G, 5G, 6G gitu ya.
Saat ini yang sudah dideploy secara luas adalah 4G, 3G sudah disuntik mati. Di beberapa kota, di Bandung, di beberapa titik ada 5G, ya itu kecepatannya adalah 1 gigabit per second. Tapi di 2030 kecepatannya adalah 10 gigabit per second. Jadi keterbatasan-keterbatasan kita, misalnya contohnya hologram, ya, virtual reality, ya, extended reality, gitu ya. Itu sekarang belum begitu masif, ya, metaverse itu 2023-2024 cukup booming, tapi dari sisi kendala kecepatan jaringan masih belum memadai. Kalau sampai ke 6G itu artinya kendala-kendala yang seperti itu udah nggak ada. Jadi mungkin nanti saya hadir di sini, saya bisa present di mana-mana dengan hologram saya yang Anda melihat itu persis sama seperti saya yang ada berdiri di sini. Ya, itu teknologi yang terkait dengan kecepatan telekomunikasi ya. Nah, beberapa tahun ya, 2 tahun terakhir ini hype terkait dengan teknologi AI ya. Teknologi AI ini sebenarnya dari tahun 50-an, ini generasi pertama, ini sifatnya rubis. Kemudian 2G ini di sekitar tahun 80, 3G yang kita bicara large language model, ChatGPT, Gemini dan seterusnya. Ya, ini masih basisnya 3G. Deep learning ya, basisnya adalah deep learning. Nah, di 2030 kita akan bicara 4G yang berbasis pada agentic AI. Nah, agentic AI ini akan kita pakai namanya ya. Jadi, apa itu agentic AI? Agentic AI itu adalah tidak hanya berpikir, tapi kalau kita tentukan objektif, kita tentukan tujuan, maka si AI ini akan bekerja sesuai dengan tujuan kita. Ya, jadi nanti ada rule base-nya, tapi ada AI-nya yang di dalam yang akan bekerja berdasarkan pada rule yang kita tetapkan. Ini kira-kira 2030 akan hype dan mungkin beberapa minggu yang lalu itu sudah ada dari China manus.im, itu nanti Anda akan cek itu ya. Nanti waktunya mungkin nggak cukup next. Nah, seberapa hebat sih AI ini? Ya, jadi ini tes IQ. Anda tahu tes IQ orang Indonesia rata-rata berapa? Tes IQ orang Indonesia rata-rata berapa? 78, nggak sampai 80. Ya. Dan kemampuan verbal ChatGPT itu IQ-nya 155. Kemampuan verbal ya, kalau kita ngomong terus dia bisa menerjemahkan, menjawab gitu ya, itu 155. Dan IQ Einstein itu 160. Jadi di tangan ya kalian, HP kalian itu ya, mungkin sudah terinstall ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya gitu ya. Itu ada asisten yang kecerdasannya ya itu mampu Anda suruh apapun gitu ya, dengan kecerdasan IQ-nya 155. Kalau terkait dengan visual, ini tes terakhir ya, terkait dengan visual nggak hanya verbal ya, OpenAI yang terakhir yang O1 itu di IQ 120. Itu bisa gambar, bisa video, bisa tes secara multi mode gitu ya, bisa teks, gambar, video. Itu kecepatannya IQ-nya 120 gitu. Nah, kalau misalnya ini sudah dites ya, berbagai macam tes, dan itu sudah dites ChatGPT 4, itu sudah dites di Computer Science and Electrical Engineering MIT. MIT itu nomor 1 institut teknik di dunia saat ini. Ya, kalau boleh kita katakan itu ITB-nya dunia begitu ya. Tanpa kuliah, tanpa dikasih bahan nilainya 86. Semua mata kuliah. Artinya apa? 86 kalau di sini A ya. Jadi itu straight A. Semuanya A, IPK-nya 4. Kalau dikasih bahan, ya kasih bahan semua materi kuliah, cemplungkan di situ, kamu belajar dulu, lalu dites, dapatnya angkanya 96. Artinya apa? Hampir sempurna kalau dalam bidang logical thinking, ya computer science dan matematika, electrical engineering, begitu ya.
Jadi ini yang akan merubah kita kira-kira 2030. Next. Apa itu agentic AI? Agentic AI itu nggak hanya otak, tadi saya sebut di awal ya. Nggak hanya otaknya yang cerdas, tapi sekarang punya tangan, gitu ya. Punya tangan, nggak hanya otak. Kalau kita bicara ChatGPT kan hanya kita tanya jawabannya apa, tanya jawabannya apa, gitu kan. Itu hanya otak, hanya ya kita merefleksikan itu sebagai cara berpikir, outputnya berupa otak saja gitu ya. Tapi yang kalau agentic AI itu adalah AI plus automation. AI plus automation. Artinya apa? Selain dia bisa berpikir, dia bisa eksekusi. Punya tangan. Nah, ini yang tadi saya sebut ada manus.im gitu ya. Jadi kalau kita ketik nanti, ini masih terbatas penggunaannya, kita minta akunnya harus request gitu ya. Tapi kita bisa coba yang ini. Misalnya saya mau pergi ke Jepang, budget saya katakanlah 10 juta, saya punya nanti saya bawa istri dan anak 2. Coba rencanakan selama 3 hari gitu ya. Maka si AI ini dia akan cari semua tempat, semua lokasi, harganya berapa, dan nanti hasil akhirnya adalah sebuah report. Saya harus seperti apa? Tiketnya pakai apa? Saya harus kemana saja dengan budget segitu, nginep di mana dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nggak hanya kalau kita masukkan itu di ChatGPT, itu kan hanya bias yang banyak ya, hanya ngarang gitu ya. Tapi kalau ini nggak ngarang, dia hasilnya real. Ya, karena dia akan survei ke web ini, lalu lihat harganya berapa, tiketnya berapa dan seterusnya. Ya, termasuk kalau kita ini nanti ada banyak hal ya, ada research, data analysis, education, productivity dan seterusnya. Next. Nah, sekarang kita bicara dampaknya apa, ya. Jadi ini yang akan terpengaruh adalah sebenarnya dari sisi pekerjaan. Ini yang menakutkan. Ya, makanya di tahun 2000, mungkin pertengahan 2024 kemarin banyak perusahaan-perusahaan besar ya, itu katakan hentikan dulu. Karena ini akan berbahaya bagi umat manusia. Kenapa? Karena kalau nanti udah sampai agentic AI, dia bisa otonom, bisa mengambil keputusan sendiri, dia seperti entitas manusia, dan banyak pekerjaan bisa jadi hilang. Nah, ini yang akan terpengaruh berdasarkan pada survei. Orang mengatakan AI tidak menggantikan manusia, tetapi manusia dengan skill AI akan menggantikan manusia tanpa skill AI. Problemnya adalah dunia teknologi kita, ya mungkin ada orang yang, ya katakanlah di medsos, di TikTok gitu, ada orang punya pendapatan yang sangat besar dengan teknologi medsos, dengan teknologi yang lain-lain gitu ya. Tapi saya ada banyak pekerjaan yang hilang, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Minggu lalu saya meeting dengan Telkom Group. Di Telkom Group itu ada sekitar Telkom dan 20 anak perusahaan, termasuk dengan Telkomsel. Di rapat itu mengatakan mereka sedang giat AI, ya, implementasi AI, dan banyak pengurangan karyawan, dan hanya orang-orang yang punya skill AI yang akan direkrut. Ya, itu di Telkom Group ya. Nah, mau tidak mau kita di Telkom University baru dilantik rektor kita yang baru, Profesor Suyanto ya, Jumat lalu itu diserah terimakan rektor kita, dan dia adalah profesor dalam bidang AI. Dan itu mulai tahun ini mulai tahun inilah itu nanti mata kuliah tertentu, katakanlah di LMS kita itu nanti akan ada AI yang Anda bisa tanya apapun, ya mungkin akan jauh lebih pintar dari dosen-dosen kita sekarang ini, dan jauh lebih sabar, ya Anda bisa tanya apapun gitu ya. Kalau sekarang ini kan Anda mau tanya ke dosen takut gitu ya. Kenapa? Takut dimarahi gitu ya.
Kalau Anda tanya ke AI kan AI sabar ya. Anda mau ya kata-katanya nggak sopan kah, atau katakanlah ya pertanyaannya paling bodoh pak, ya itu nggak akan dimarahi sama AI ya. Dia akan jawab dengan sopan, dia jawab dengan sabar ya. Nah, sampai ke situ ya. Tahun ini kita akan mulai. Nah, pertanyaannya di sini ya. Kerasa nggak auranya bahwa masa depan kita itu menakutkan? Kalian merasa nggak bahwa masa depan saya itu seperti apa ya? Ya. Jadi ini akan kita bicarakan. Nah, jadi kalau kita bicara AI, machine learning atau AI itu sebenarnya hanya ada dua. Ya, hanya ada dua. Ya, pertama adalah dia memprediksikan seperti apa, memprediksi. Dan kedua adalah klasifikasi. Kalau kita bicara machine learning yang di generasi kedua tadi ya. Nah, mesin itu hanya bisa belajar dari data. Datanya dari mana? Datanya dari masa lalu. Jadi kalau kita mau berespon ya, kira-kira saya harus seperti apa mengantisipasi masa depan. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar masa lalu. Sayangnya ya, sebuah quote mengatakan hanya satu yang dipelajari manusia terkait dengan masa lalu, bahwa manusia itu tidak pernah belajar dari sejarah. Gitu ya. Satu hal yang bisa dipelajari dari sejarah adalah manusia itu nggak belajar dari sejarah. Oke, nah ini yang akan mari kita akan lihat di dalam firman Tuhan ya. Jadi di Yehezkiel 37 tadi ini adalah sebuah nubuatan. Yehezkiel next ya, Yehezkiel di mana di situ adalah diperlihatkan tulang-tulang itu begitu banyak, tulang-tulang kering. Dan nubuatan ini tentang apa? Nubuatan ini menyatakan bahwa bangsa Israel inilah kondisinya. Kondisinya apa? Kondisinya adalah bangsa Israel itu ada di dalam perbuangan. Ya, bangsa Israel ada di Babel. Mereka tertindas, ada di bawah penindasan, ya, penjajahan bangsa lain dibuang, gitu ya. Mereka tercerabut dari sanak saudara, tercerabut dari sistem ibadah yang sangat mereka utamakan, begitu ya. Di negeri pengasingan mereka tidak punya harapan. Mereka merasa tidak berharga. Inilah kondisi bangsa Israel pada saat nubuatan ini disampaikan. Saudara, ini juga mungkin kalau tadi ya, kalau saya begitu takut sebenarnya masa depan itu, anak-anak saya dan seterusnya, gitu ya. Saya dibimbing sama Prof. Su, ya, Prof. Suyanto tadi ya, yang AI. Begitu banyak hal yang ya menakutkan bagi saya sebenarnya kalau kita lihat dari sisi AI. Nah, jadi kita akan lihat ada 3 hal yang akan saya sampaikan di sini. Pertama adalah mengapa kita ada dalam situasi yang sekarang ini, katakanlah di dalam situasi yang sulit. Yang kedua, nanti kita akan bahas apa yang harus kita lakukan dalam situasi yang sulit. Yang ketiga adalah apa yang akan terjadi dalam situasi yang sulit. Nah, di dalam kisah atau nubuatan Yehezkiel 37 ini, kita tahu kenapa bangsa Israel itu ada dalam situasi yang sulit, yaitu karena dia dibuang dari tanah yang dijanjikan. Ada bangsa Babel yang mengambil mereka, lalu mereka diangkut ke negeri Babel. Kenapa itu diizinkan terjadi? Karena Tuhan marah. Ya, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berespon. Ya, ada 2 responnya. Responnya adalah dia bisa marah atau dia bisa menolong. Nah, kita bersyukur karena Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup ya. Tuhan kita itu Tuhan yang berespon, gitu ya. Cuma ketika kita pelajari di seluruh perjanjian lama,
Kenapa bangsa Israel itu menghadapi tekanan yang luar biasa, hukuman-hukuman yang luar biasa? Hanya satu masalahnya. Masalahnya adalah bangsa Israel itu sudah meninggalkan Tuhan. Sudah tidak berpaling kepada Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketika bangsa Israel meninggalkan Allah yang hidup, habislah mereka, kena hukum. Dibuang. Tetapi Tuhan yang hidup itu, kalau kita lihat tadi, ketika bangsa Israel itu menjerit, itu juga Tuhan yang berespon. Tuhan yang memberi solusi. Kalau mereka kembali lagi kepada Tuhan. Kita lihat ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir, ketika mereka ditindas, lalu mereka berkeluh kesah kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Ya, Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya, dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Tetapi kalau bangsa Israel setelah mereka bebas, mereka sudah tidak peduli lagi Tuhan, tidak lagi bertanya kepada Tuhan, mengandalkan diri sendiri, mulailah penghukuman itu datang. Sesudah yang dikasih Tuhan, ini juga kondisi umat manusia ya. Jadi ketika kita menghadapi teknologi yang kita agung-agungkan gitu ya, wah ini luar biasa hebat, ini kira-kira bisa memberi solusi buat hidup kita, lalu kita meninggalkan Tuhan, penghukuman itu akan datang. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berespon, Allah yang melihat, Allah yang peduli. Sesuai yang dikasih oleh Tuhan, berpaling dari Tuhan itu bisa apa saja ya. Kita tidak peduli ya, misalnya ya kita menghindari persekutuan, kita tidak mau ke gereja dan seterusnya. Kita tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita berespon ya? Bagaimana kalau kita sudah dalam situasi seperti ini? Apa yang akan harus kita lakukan? Yesaya menubuatkan ketika Allah membawa Yesaya ini di suatu lembah. Apa yang disuruh oleh Tuhan? Bernubuatlah, sampaikanlah firman Tuhan. Ketika Yesaya disuruh oleh Tuhan, nubuatkan kepada tulang-tulang ini supaya hidup kembali. Maka tulang-tulang itu bisa hidup kembali. Jadi tulang-tulang kering yang sebelumnya berserakan, yang sebelumnya sudah tidak ada nilainya, mati. Itu ketika disampaikan firman Tuhan, ya, tulang-tulang itu kembali menjadi menyatu, lalu muncullah daging, muncullah urat. Ketika firman Tuhan itu disampaikan, maka ada kekuatan yang baru. Ketika firman Tuhan itu disampaikan, itu menandakan bahwa Allah itu hadir. Jadi kalau kita bicara perjanjian lama, sekali lagi mungkin tanda bahwa Allah itu hadir itu apa sih? Gitu ya. Bangsa Israel selalu memegang, selalu membawa ada yang namanya tabut perjanjian. Dan di dalam tabut perjanjian itu ada 3. Yang pertama adalah loh batu, yaitu firman Tuhan. Yang kedua adalah mana, ya mana itu artinya pemeliharaan Tuhan. Ya, yang ketiga adalah tongkat Harun. Ya, artinya apa? Itu tongkat penggembalaan. Jadi ketika kehadiran Tuhan itu hadir dalam 3 hal ini. Yang pertama adalah firman Tuhan disampaikan. Kedua adalah kita dipelihara secara fisik, ya, makan dan seterusnya. Yang ketiga adalah kita dikoreksi, hidup kita diperbarui, hidup kita dikoreksi menjadi lebih baik, diingatkan akan dosa dan kita diminta untuk meninggalkan dosa. Nah, jadi peran penting Yesaya. Ya, Yesaya itu ketika diminta Tuhan, bagaimana tulang-tulang yang kering, bangsa Israel yang merasa putus asa, nggak ada harapan.
Yesaya diminta untuk menubuatkan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, tulang-tulang kering ini hanya menjadi sebuah tulang kering yang tidak bernilai. Tetapi ketika nubuatan firman Tuhan itu disampaikan oleh Yesaya, maka tulang-tulang kering orang yang nggak punya pengharapan itu kemudian muncul lagi pengharapan. Dan berikutnya adalah bagaimana menghadapi situasi yang sulit. Ya, menghadapi situasi yang sulit. Next, punya kekuatan apa-apa. Next, ya kita nggak punya kekuatan apa-apa. Satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah kita mengandalkan kuasa dari Roh Allah yang hidup, yang bisa menghidupkan, yang bisa membuat hidup kita itu yang semula tidak punya pengharapan menjadi punya pengharapan. Jadi ini adalah sebuah hal yang paling penting ya, saya rasa di kampus kita ini ya. Jadi kalau kita di sini kita bicara teknologi, ya, kita bicara ilmu pengetahuan, itu tidak menghidupkan. Hanya Roh Tuhan, ya, Roh Tuhan itulah yang bisa menghidupkan. Maka peran kita dipanggil di sini ya, yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kita dipanggil untuk kembali mendengar apa yang Tuhan sampaikan di dalam hidup kita. Kita kembali mendengarkan Roh Kudus yang Tuhan sudah kirimkan, ya, Roh Allah yang Tuhan kirimkan untuk kita mendampingi kehidupan kita. Nah, apa sih yang kita cari ketika kita menghadapi situasi yang paling sulit? Yang paling kita butuhkan itu adalah damai sejahtera. Apa lawan damai sejahtera? Lawan dari damai sejahtera itu apa kira-kira? Ketakutan dan kecemasan. Ya, jadi lawan dari ketakutan, lawan dari damai sejahtera itu adalah ketakutan dan kecemasan. Saya tanya, kira-kira di dalam hidup kita, kapan kita paling merasa tidak takut dan tidak cemas, tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa cemas? Mungkin pada saat kita masih kecil ya. Pada saat masih kecil, kita itu nggak pernah takut dan nggak pernah cemas. Kenapa? Karena kita nggak memikirkan banyak hal, dan orang tua kita itu melindungi, ya, mencukupkan apa yang kita perlukan, segala sesuatu itu kita minta. Nah, jadi bagaimana supaya kita tidak takut atau tidak khawatir? Kita perlu ada penyertaan Tuhan. Yang paling berharga di dalam kehidupan manusia itu adalah kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kalau Dia sudah menyertai kita, ya, maka kita tahu bahwa Dia adalah yang berkuasa, Dia yang begitu baik, Dia yang akan mencukupkan segala keperluan kita, dan Dia akan membimbing masa depan kita. Janji Tuhan di dalam firman Tuhan tadi, saya bacakan sekali lagi. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi di dalam situasi sulit itulah kita bisa melihat kuasa Tuhan itu bekerja. Kenapa bangsa Israel dibuang dan mengalami penderitaan? Itu supaya bangsa Israel menyadari, ya, keberdosaannya selama ini meninggalkan Tuhan.
Dan di dalam kesulitan itu pun ketika bangsa Israel berkeluh kesah, maka Tuhan turut campur tangan. Tuhan memberikan rohnya, memberikan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Jadi kalau saat ini ya, mungkin di dalam segala situasi, ya kita tidak tahu masa depan kita. Yang kita perlu lakukan adalah ungkapkan segala keluh kesah kita itu kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan. Apa yang saya alami ya, misalnya anak saya mungkin pernah cerita ya, dia merasa tersesat di jurusan yang salah, lalu stres gitu ya, tugas-tugas yang mungkin sangat bersusah payah dia jalani gitu ya, lalu dia berkeluh kesah. Nah kemudian untuk mengurangi stresnya itu dia sering minta, "Pak, belikan saya kopi, boleh beli kopi nggak? Harganya 30.000 gitu ya." Saya bilang, "Beli aja nak," gitu ya. "Tapi ini nanti papa yang bayar ya," gitu. Jadi di luar budget dia. Lalu apa yang saya lakukan? Saya nggak transfer 30.000 tentunya ya, saya transfer 100.000. Jadi kalau saya sebagai bapak, ya, saya sebagai bapak itu kan bertanggung jawab terhadap anak, gitu kan? Bapak, ya di dunia kita mungkin terbatas, ya mungkin juga punya keterbatasan dan mungkin tidak sebaik bapak kita di surga. Kalau kita mencurahkan segala isi hati kita kepada Tuhan, ya kalau tadi ya anak saya minta tolong belikan kopi Pak 30.000, ya saya kasih transfer 100.000. Dan saya bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak saya. Apalagi kita punya Bapa yang ada di surga. Tentunya dia akan bertanggung jawab terhadap kehidupan dan masa depan kita. Tapi kita perlu tadi ya, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa firman, maka kita nggak bisa hidup di masa yang akan datang. Mungkin pekerjaan akan begitu sulit kita dapatkan di masa yang akan datang. Tetapi karena kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan yang penuh dengan kuasa, maka kehidupan kita sama seperti tadi ya, tulang-tulang tadi yang kemudian terangkai menjadi manusia, kemudian tubuh daging, tubuh urat, lalu dihembuskan napas hidup. Dan itu menjadi sebuah tentara. Ya, bukan lagi orang yang hanya sekedar tidak tahu apa tujuannya. Jadi Tuhan menghidupkan itu dari sebelumnya tulang-tulang kering yang tidak berguna menjadi sekumpulan tentara yang besar. Ya, yang punya satu tujuan, yang punya ya nggak hanya hidup sendiri ya. Jadi tentara itu nggak bisa sendiri-sendiri jalannya, pasti selalu ya satu batalion, satu peleton begitu ya. Ini yang perlu ya. Jadi kita ada di sini sebagai orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan, yang sudah dihidupkan, sudah dikaruniai penyertaan Tuhan dalam bentuk rohnya. Kita bersama-sama menghadapi masa depan. Dan satu algoritma yang paling canggih, kalau kita lihat semua algoritma yang paling canggih itu dimulai dari sekumpulan binatang-binatang yang sangat sederhana, tetapi hidupnya bersama-sama. Ya, jadi contohnya kalau di Prof. Suyanto itu ya, dia belajar dari komodo, dia belajar dari semut, dia belajar dari ikan, dia belajar dari burung, gitu ya. Tetapi mereka nggak sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama. Jadi semua tantangan kita di masa depan mungkin ya sangat menakutkan. Ya, itu akan bisa kita pecahkan kalau kita itu hidup bersama, nggak bisa kita hadapi secara sendiri. Jadi contoh misalnya ya, satu algoritma. Paus kan besar ya, badannya besar ya. Bagaimana cara cari makan? Ya, cara cari makan dari binatang-binatang ikan-ikan yang kecil. Paus atau hiu ya, paus ya kelihatannya ya. Caranya adalah paus ini akan bersama-sama ketika yang satu lapar, mulutnya akan terbuka dan dia diam. Lalu
paus-paus yang lain menggiring ikan-ikan yang kecil untuk masuk ke dalam mulut dari ikan yang satu, lalu gantian. Jadi ini berkoordinasi, gitu ya. Contoh misalnya cara bagaimana burung itu bisa terbang ribuan kilometer, misalnya ya. Itu caranya adalah dia membentuk huruf V, yang satu di depan, lalu berikutnya membentuk satu huruf V. Tekanan angin yang paling tinggi itu ada di depan, paling ujung. Ketika yang paling ujung itu lelah, dia berada di paling belakang. Ya, dan seterusnya, dia akan gantian, gitu. Jadi algoritma-algoritma yang paling ya canggih yang untuk optimasi dan seterusnya itu dimulai dari yang sederhana, yang binatang-binatang yang sederhana tetapi secara berkoloni, secara hidup bersama-sama. Jadi ketika firman Tuhan datang, kemudian tulang-tulang tadi hidup menjadi sebuah tentara. Tentaranya nggak sendirian, tentaranya bersama-sama. Nah, peran kita di sini adalah kita perlu melihat, ya, kalau kita lihat dunia kita di sekitar kita, banyak orang yang merasa berputus asa, merasa tidak berguna, ya, di masa yang akan datang, gitu ya. Itu peran kita adalah menyampaikan firman Tuhan sama seperti Hizkia tadi, ya, supaya mereka bisa hidup, supaya mereka menjadi orang yang kembali dihidupkan, merasa berharga di hadapan Tuhan. Ada di sini, ya, kembali mendengarkan firman Tuhan, kembali hidup bersama-sama di dalam persekutuan, ya, menghadapi mungkin masa-masa yang sulit di masa yang akan datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sering dan selalu kami dengar. Dan biarlah kami Tuhan boleh dihidupkan oleh firman-Mu. Kami boleh menyadari keberadaan kehidupan kami, bahwa Tuhan menyertai kehidupan kami lewat Roh Kudus-Mu. Hidupkan kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah kami boleh Tuhan pakai untuk menjadi tentara di dalam kerajaan-Mu, mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan yang kami terima di dalam ibadah ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.